Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para tamu undangan, baik dari aparat desa ataupun para wali murid yang telah jauh-jauh datang kemari, kami semua berharap mudah-mudahan pengorbanan bapak-bapak, ibu-ibu pada pagi hari yang mulia ini untuk hadir di majelis yang mulia ini, kita semua berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganti dengan yang lebih baik lagi, amin, Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pagi ini acaranya adalah pertemuan wali murid, maka sedikit kita akan mudzakarah membicarakan bagaimanakah tata cara orang-orang dahulu dalam mendidik anak-anak mereka sehingga menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah, menjadi orang-orang yang muqarrab dengan Allah, menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, perlu kita ketahui bersama, untuk kita ini supaya mendapatkan daripada keluarga yang soleh, keturunan yang soleh ataupun yang solehah, yang pertama kali harus kita miliki dalam diri kita, yang pertama adalah cita-cita. Bila seseorang mempunyai cita-cita yang mulia, maka nanti dia akan mampu untuk berdoa. Bila seseorang sudah berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tandanya dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau orang sebaliknya tidak mempunyai cita-cita, maka tentu dia tidak akan mampu untuk berdoa karena tidak punya cita-cita. Kalau orang dia tidak mau berdoa, berarti tandanya tidak diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang mulia, kita semua para wali murid sudah mempunyai anak, tetapi coba kita cek, kita tanya dalam diri kita masing-masing, apa cita-cita kita waktu kita membuat anak ini? Jenengan cita-citanya nopo riyen nalikane ndamel anak nih? Iki jawi sakit nih. Ini Puja Kesuma mau buat ini. Puja Kesuma gitu. Kangen basa Jawi mau buatan. Campur mon ya. Dulu ketika kita membuat anak, apa cita-cita kita? Coba kita tanya dalam diri kita. Kita ingat-ingat. Iya ya. Dulu saya membuat anak nggak ada cita-cita saya. Nggak sengaja gedebak-gedebuk tiba-tiba jadi. Hamil. Besok lagi yang kedua, nggak sengaja hamil lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bila kita ingin mempunyai keturunan yang soleh solehah, yang pertama kali adalah kita harus punya cita-cita. Kita ingin mempunyai keturunan ini mau kita jadikan apa? Ini penting yang mulia. Kadang-kadang ada sebagian orang, karena hari-hari yang dilihat adalah keagungan dunia, yang dia dengar adalah keagungan dunia, yang dia bicarakan hari-hari adalah keagungan dunia, maka ketika punya anak, cita-citanya hanya sebatas pangkat-pangkat dunia, supaya jadi inilah, semua hanya pangkat-pangkat dunia yang tidak akan dibawa sampai ke kubur nanti. Bahkan malaikat mungkar nakir pun tidak akan pernah menanyakannya. Hadirin yang mulia, kita harus punya cita-cita yang mulia. Apa cita-cita kita yang mulia? Cita-cita kita adalah anak kita haruslah jadi orang yang soleh. Kenapa yang mulia? Kalau anak kita jadi orang yang soleh, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka seluruh urusan masalahnya semuanya akan dibereskan oleh Allah. Wa huwa yatawallas sholihin. Semua urusannya akan dibereskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tidak?
apabila anak kita punya hubungan baik dengan yang menciptakan dunia, yang menciptakan langit, yang menciptakan yang ada di antara langit dan bumi, punya hubungan baik terus disia-siakan oleh Allah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tentu oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang punya hubungan baik ini seluruh masalahnya akan diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila cita-cita ini ada yang mulia, maka nanti kita akan mampu untuk berdoa. Malam hari mampu kita bangkit untuk sholat tahajud. Malam hari menjelang subuh mampu bangkit kita untuk istighosah, minta kepada Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, anak saya ya Allah, anak saya ya Allah, keturunan saya ya Allah, keturunan saya. Kenapa? Karena punya cita-cita. Tidak cukup hanya dipondokkan saja yang mulia. Haruslah orang tua mendukungnya dengan doa. Begitu anak kita masuk ke pondok ini yang mulia, berarti harus seketika itu orang tuanya, ayah dan ibunya harus menyamakan frekuensi amalnya dengan anaknya di pondok. Kadang-kadang anak kita di pondok tiba-tiba ngajinya goyang, nggak kerasan, ujian dan sebagainya masalah. Ditelusuri, ternyata ketika anaknya mulai mondok, orangnya ceklek nonton sinetron. La ilaha illallah. Tidak nyambung yang mulia. Harusnya begitu anak kita masuk ke pondok, orang tua di rumah mulai puasa Senin Kemis, mulai banyak sedekah, mulai bangun malam tahajud subuh. Untuk apa? Untuk mendoakan kepada anaknya supaya anaknya nanti betul-betul selesai belajarnya dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala cerita dalam Al-Qur'an bagaimana ceritanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Dalam sebuah perjalanan dakwah, beliau ketika sedang berjalan, waktu itu beliau sudah tua dan belum dikaruniai anak, belum diberi keturunan. Maka beliau teringat dengan orang-orang sebelumnya, orang-orang soleh sebelumnya. Beliau teringat dengan para nabi-nabi sebelumnya. Beliau teringat. Setelah teringat yang mulia, maka timbul kerentak, kata para ulama, timbul rasa dalam hati beliau, ya Allah, sebagaimana Engkau menjadikan orang-orang soleh sebelum saya, berikanlah saya juga keturunan anak-anak yang soleh. Beliau berdoa, Rabbi habli minas solihin. Berdoa, sebelum berdoa ingat kepada orang-orang yang soleh, kemudian minta kepada Allah. Doanya di tengah-tengah fisabilillah. Hasilnya apa yang mulia? Langsung dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, fabasyarnahu bi ghulamin halim. Aku beri kabar gembira dengan anak yang halim, sebagai mengatakan yang cakep lagi cakep, pinter tur ganteng. Allah beri keturunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Allah beri keturunan Nabiullah Ishaq alaihissalam. Hatinya mulia. Hasil dari doanya Nabiullah Ibrahim doa minta keturunan yang soleh. Pelajaran kepada umat pentingnya minta anak keturunan yang soleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya tidak penting minta keturunan yang soleh yang mulia, tentu Nabi Ibrahim tidak akan berdoa seperti ini. Tetapi doanya minta dijadikan anaknya menjadi anak yang soleh, yang mana doanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, dibaca oleh umat sampai hari kiamat terakhir nanti yang lahir. Menunjukkan apa yang mulia? Menunjukkan pentingnya minta keturunan yang soleh. Orang ini kalau soleh yang mulia, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sudahlah, seluruh masalah-masalah akan dimudahkan semua oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjelang wafat, maka orang-orang teman-temannya melihat anak-anak beliau dalam keadaan miskin, pakainya compang-camping. Maka teman-teman beri nasihat kepada Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, ya Khalifatullah, kami melihat, ya Khalifatu, ya Amirul Mukminin, saya melihat anak-anakmu ini dalam keadaan miskin dan kau dalam keadaan sakit-sakitan. Mbok Yoto sebelum kau meninggal dunia
kalian beri modal mereka supaya nanti sepeninggal kamu mereka ini bisa untuk bertahan hidup. Kurang lebih begitu bahasanya. Nasihat sepertinya bagus yang mulia, sepertinya baik, tetapi dijawab oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, beliau mengatakan, tidak. Aku sudah mengajari anak-anakku bagaimana caranya supaya dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah mengajari anak-anakku bagaimana supaya jadi orang-orang yang soleh. Kalau nanti mereka jadi orang yang soleh, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Tetapi sebaliknya, kalau anakku tidak jadi anak yang soleh, malah jadi ahli maksiat, buat apa aku memberi modal kepada orang-orang yang ahli maksiat? Tegas yang mulia. Maka betul, ketika Umar bin Abdul Aziz beliau meninggal dunia, anak-anaknya yang kelihatan miskin karena anak-anak soleh, ternyata juga tidak ada yang mati kelaparan. Ternyata juga Allah berikan dunia kepada mereka juga. Bukti kalau orang itu punya hubungan yang baik dengan Allah, orang itu soleh, seluruh masalahnya akan diselesaikan oleh Allah. Inilah cita-cita kita kepada anak-anak kita yang mulia. Dan saya sudah terlanjur dulu belum niat bagaimana. Sholat saja kalau kita terlewat bisa dikontok, niat juga bisa dikontok yang mulia. Kita niati mulai sekarang, pokoknya anak saya harus jadi anak yang soleh. Kita doktrin anak kita, kamu mondok tak pondokkan ini, ayah tidak punya niat kecuali supaya kamu jadi orang yang soleh. Insyaallah yang mulia. Hadirin Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita ini nanti kalau mondok, insya Allah akan jadi orang yang soleh. Apalagi kalau anak kita jadi ahli Al-Quran, apalagi kalau jadi orang alim nanti, masya Allah. Dalam hadis qudsi diriwayatkan, Allah akan berfirman besok pada ahli Al-Quran, Iqra wartaqi warattil kama kunta turattil fid dunya fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Allah berfirman kepada para penghafal Al-Quran, bacalah, naiklah, bacalah, naiklah. Tempatmu adalah terakhir di mana kamu hafal Al-Quran. Kalau anak kita hafal 10 juz, berarti ya beberapa ratus ayat itu sampai di situ itu. Kalau anak kita hafal seluruh Al-Quran, kurang lebih 6.666 ayat, disitulah derajat anak kita. Belum cukup sampai di situ yang mulia. Dalam ayat disebutkan, Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Ayat ini menceritakan bagaimana besok pada hari kiamat di surga nanti, orang-orang ahli surga yang tingkatan derajatnya tinggi, demi untuk menyempurnakan kenikmatan surganya, maka Allah izinkan untuk menarik keluarganya yang berada di bawahnya untuk diikutkan kepada surga yang di atasnya. Kalau ternyata kakek nenek kita lebih tinggi derajatnya, maka kita akan diikutkan kepada kakek nenek kita. Tetapi sebaliknya, kalau anak-anak cucu kita lebih tinggi derajatnya, maka nanti anak cucu kita lah yang akan menarik kita masuk ke dalam surganya Allah. Amin Allahumma amin. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, anak kita sekarang alhamdulillah sudah masuk ke dalam program pondok, sudah mau belajar ilmu agama. Ini bukan perkara kecil yang mulia, ini perkara besar. Ini perkara besar, harus betul-betul 100% kita dukung yang mulia. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, beliau ketika memulai belajar, maka ibunya dan adiknya yang selalu menemani kemana saja, seluruh harta bendanya dihabiskan untuk belajarnya Imam Bukhari. Hadirin yang mulia, orang-orang sekarang mengenal semua Imam Bukhari. Seluruh orang Islam yang mengatakan belajar ke ilmu agama tidak akan dikatakan sebagai alim ulama sebelum dia belajar kitabnya Imam Bukhari, yaitu Sahih Bukhari, yang mempunyai julukan Ashahhul Kutub ba'da kitabillah,
kitab yang paling sahih setelah kitabullah? Kitabnya Imam Bukhari. Di balik suksesnya belajarnya Imam Bukhari siapa yang mulia? Orang tuanya, ibunya yang habis-habisan mendukung Imam Bukhari untuk belajar. Kata para ulama, setiap orang yang belajar ilmunya Imam Bukhari, pahalanya akan Allah berikan kepada ibunya. Maka ada yang mulia, anak kita mau mondok, ini bukan perkara kecil yang mulia, ini perkara besar. Ini ada tanda-tanda anak kita ini mau jadi orang soleh, mau jadi ahli agama, mau jadi alim ulama, yang mana derajatnya ulama ini nanti di akhirat adalah di bawah derajatnya para anbiya rasul alaihi salatu wassalam. Fa innal anbiya lam yuwarrisu dinara wala dirhama fa innama warasul ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir atau kama jaa bil hadis. Sesungguhnya Nabi dan Rasul tidak mewariskan harta benda, tetapi mereka mewariskan ilmu. Barang siapa mengambil warisannya, maka sungguh dia telah mendapatkan bagian yang besar, bagian yang sempurna. Hadirin yang mulia, anak kita kalau jadi alim ulama nanti derajatnya di bawah derajatnya para anbiya Rasul alaihi wasallam. Belum lagi kalau hafal Al-Quran, Masya Allah betapa tinggi derajatnya. Kemudian Allah izinkan yang mulia anak kita menuntun orang tuanya masuk ke dalam surganya Allah. Ingin atau ingin yang mulia? Pengen atau ingin yang mulia? Ini perkara besar atau perkara kecil yang mulia? Besar. Karena ini perkara besar, korbannya pun harus besar. Korban harta, korban perasaan, korban memendam rindu jauh daripada anak. Sebagaimana anak ini memendam rindu kepada orang tuanya pun juga memendam rindu kepada anaknya. Apabila di pondok tidak boleh bawa HP, Masya Allah menghubungi sulit. Tetapi orang tua harus bersabar. Orang tua harus mempunyai prinsip. Tidak apa-apa kita berpisah sementara di dunia, asalkan nanti di akhirat kita bersama-sama di surga. Insyaallah yang mulia. Daripada kita kumpul terus dengan anak kita di dunia, tidak kita pikirkan akhirat mereka, ternyata naudzubillah di akhirat kita berpisah. Perpisahan yang hakiki itu apabila orang di akhirat tidak berjumpa lagi yang mulia. Kalau di dunia hanya sementara saja yang mulia, asalkan amalan kita ini sama, di akhirat nanti kita akan berjumpa lagi, berkumpul lagi dengan anak-anak kita. Orang tuanya memendam rindu dengan anaknya, anaknya pun rindu dengan orang tuanya. Bila saling mujadah seperti ini yang mulia, maka insya Allah anak ini belajarnya akan sampai selesai. Tetapi jangan lupa yang mulia, doa untuk anak bagi orang tua adalah hal yang setiap saat harus wajib dikerjakan. Setiap pagi minimal dibacakan Yasin 1 kali, habis sholat dibacakan Fatihah, kalau bisa 21 kali Fatihah dihadiahkan untuk anak yang sedang belajar di pondok. Ya Allah, tolong anak saya ya Allah, tolonglah ya Allah, terimalah ya Allah belajarnya, terimalah ya Allah. Kalau sampai ada sebagian anak kita yang belajar tidak kerasan kemudian pulang, hakikatnya bukan tidak kerasan yang mulia, hakikatnya memang belum diizinkan oleh Allah untuk jadi seorang alim ulama. Maka kita harus susah, harus betul-betul minta kepada Allah, ya Allah tolonglah anak saya, terimalah anak saya ya Allah, gunakanlah saya dan keluarga kamu untuk agama ya Allah. Ini hal penting yang mulia. Kalau sampai tidak Allah gunakan kita untuk agama yang mulia, maka tentu Allah akan gunakan kita untuk selain agama. Minta kepada Allah, minta kepada Allah, doa tiap malam bangun. Hadirin Allah Subhanahu wa taala, Maulana Zakaria selalu pesan kepada orang-orang di India sana, hai para orang tua, doa kalian, ucapan kalian kepada anak kalian itu adalah doa. Maka hati-hati dalam ucapan kalian. Jangan sembarang berbicara tentang anak kalian. Walaupun anak kita ini mungkin nakal yang tidak karuan, jangan sampai kita mencelanya. Kamu itu nakal yang kayak setan. Lah kalau anaknya setan, bapaknya nopo? Gedruwo. Masya Allah. Jangan yang mulia.
Walaupun nampaknya anak kita sulitnya diatur, tetap kita mengatakan, kamu anak soleh ya, kamu anak soleh. Terus kalimat-kalimat baik yang kita keluarkan anak kita, walaupun kita sedang marahnya kayak apa, jangan sekali-kali terkeluarkan dari mulut kita cacian dan cacian yang buruk kepada anak kita, karena itu nanti akan jadi doa. Ibunya begitu juga, walaupun marah jangan seperti kepada anak, jangan ada mencaci, kamu tuh anak demit. Lah kalau anaknya demit, ibunya ratu siluman gitu. Hanya begitu itu. Tetapi tetap doa yang baik. Kamu anak soleh kok, kamu anak soleh kok, insyaallah yang mulia, akan setiap saat anak kita, setiap waktu doakan banyak mujahadah supaya anak kita belajar yang sukses. Tidak bisa anak itu sukses kecuali memang betul-betul didorong oleh doanya orang tuanya. Hadir Allah Subhanahu wa taala dalam rangka belajar anak kita ini memang mujahadah banyak mulia. Ujian-ujiannya banyak. Tetapi kalau anak kita ini nanti lulus dalam ujian, maka insya Allah dia ini akan menjadi seorang ahli ilmu, menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian macam-macam yang mulai di pondok. Kadang-kadang ujiannya itu berupa teman-temannya, berupa barang-barang yang hilang, kadang-kadang takut ketelesut, entah jatuh kan. Kadang-kadang anak lapor dengan orang tuanya. Dikala itulah orang tua yang diuji. Pak, bajunya hilang Pak, bagaimana ini pondok baju bisa hilang nih, bagaimana? Hadirin yang mulia, jangan seperti itu. Kita khusnudon. Mungkin saja anaknya salah atau lupa meletakkan tempat bajunya di mana. Selang berapa hari, iya Pak, ternyata udah di lemari, tak kira dijemur. Lah kadung marah-marah gak karuan, ternyata salah laporan. La ilaha illallah. Lalu akhirnya terlanjur suudon kepada siapa-siapa, ternyata yang salah anaknya sendiri. Syarat utama yang mulia, harus kita ada husnudon. Harus ada husnudon. Kepada siapa yang mulia? Kepada ustadz-ustadz yang mengajari anak kita. Kenapa? Mereka ustadz-ustadz tidak kita bayar, tapi 24 jam mereka memikirkan anak-anak kita. Orang tua saja belum tentu bisa 24 jam menjaga anaknya. Betul yang mulia? Di rumah. Kadang-kadang kerja lah, kadang-kadang takaza lah, kesana kemari. Tetapi ustadz di pondok 24 jam mereka menunggu anak-anak kita. Dari pagi membangunkan mereka tahajud, memikirkan bagaimana pagi mereka sholat subuh berjamaah, diajak istighosah sebelumnya, kemudian memikirkan bagaimana mereka sarapan bisa makan, bagaimana mereka mandi, masuk kelas, istirahatnya, sampai malam hari menidurkan mereka. Sudah waktunya tidur, ayo tidur semuanya. 24 jam